first started my journey at UQ, I wanted to make the most out of my experience. Since the beginning, I made a commitment to fully enhance my employability skills. And so I stepped out of my comfort zone and I began to participate in a lot of UQ volunteering activities. Surprisingly, my introverted self who used to think that she hates socializing now surprisingly enjoys talking in front of people. And I think it's very important to develop this skill, especially with my interest in the field of clinical psychology, where in the future I have to meet a lot of new people. And I also have this huge interest in writing, and during my study I had the chance to become a content writer where I get to write so many articles related to psychology, which is really the thing that I'm really passionate about. And I also participated in a lot of training and leadership programs, which really helps to enhance my skills. And these experiences have led me to believe that uni is not always about studying, but it is also about exploring the things that I'm really passionate about. And I'd like to thank myself for overcoming her fears and for constantly trying to grow as a better person. Camera! Running! 101, not 3, take 2. Action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap, jangan tak cakap. Cakap kali ini saya akan bercakap tentang Australia. Ya, Australia. Negeri kanguru. Kenapa saya ingin bercakap tentang Australia? Karena saya ingin memberitahukan bahwa anak saya pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 ini telah selesai menamatkan belajar di Queensland University di Brisbane, Australia. Setidaknya 5 kali saya sudah sampai di Australia. Karena kunjungan-kunjungan kenegaraan sewaktu saya bertugas sebagai senator, dan juga karena kunjungan pribadi, karena anak saya yang pertama juga tamat dari Australia di Monash University. Saya kembali ke anak saya, Fasa Mustika Hati. Ya, namanya Fasa. Kenapa saya namakan Fasa? Karena ia lahir pada saat mamanya menyelesaikan pasca sarjana di Universitas Pendidikan Indonesia. Sebab itu kami namakan Fasa untuk mengingat kelahirannya dan pada saat mamanya belajar di Bandung. Fasa Mustika Hati. Mustika Hati pun kenapa? Karena ada anak kami yang pertama bernama Fiandini Permata Hati, anak kami yang kedua namanya Feninda Mutiara Hati, dan yang ketiga adalah Fasa Mustika Hati. Urutannya Permata, Mutiara, ya Mustika. Nah, saya tidak akan banyak berbincang tentang itu. 2 tahun lalu Fasa kami antar di Soekarno-Hatta untuk menuju Brisbane dan belajar di Queensland University. Kenapa bisa belajar di Queensland University? Karena ia mengambil jurusan internasional di Universitas Indonesia. Jadi 2 tahun belajar di UI dan 2 tahun belajar di Queensland University. Fasa adalah tamatan dari SMA Juwita. Saya kira mungkin tidak banyak anak-anak Juwita yang mengambil sekolah negeri, apalagi mengambil di Universitas Indonesia. Fasa tertarik di psikologi. Berbeda pada 2 kakaknya. Yang pertama kedokteran UI dan yang kedua kedokteran gigi Universitas Trisakti. Mungkin agaknya keluarga kami sedang mempersiapkan, kalau tidak sehat dengan dokter umum, ya mungkin agaknya ada kerusakan pada gigi. Kalau tidak pun pada gigi, mungkin ada juga kerusakan pada hati. Hati itulah pada psikologi. Ini candanya begitu. Nah, di Queensland University, ini ada satu kehebatannya. Karena anak saya yang pertama di Monash University, ianya merupakan juga mahasiswa terbaik UI, tetapi tidak diberikan satu kesempatan beasiswa. Nah, berbeda dengan Queensland University, ada peluang anak-anak yang belajar di universitas itu
untuk mendapatkan beasiswa, tentu dengan cara mengikuti, apply dan mengikuti seleksi. Beruntungnya Fasa, ia memenuhi kriteria itu dan menjadi salah seorang yang mendapat beasiswa penuh di Queensland of University. Mungkin agaknya memang begitulah takdirnya. Mengapa saya katakan demikian? Pada saat saya tidak terpilih lagi jadi anggota DPD, malah Allah kasih rezeki anak saya mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, kami sempat lebih kurang setahun lebih yang lalu, sebelum COVID merajalela seperti ini, kami sempat menjenguk Fasa di Brisbane dan melihat bagaimana kampusnya dan bagaimana cara belajar mahasiswa di sana dan melihat kehidupan masyarakat di Brisbane itu. Dan ternyata memang Australia, baik di Melbourne, Sydney, Brisbane maupun Canberra adalah memang kota-kota yang banyak manusia ingin hidup selamanya di negara itu. Karena begitu indah, begitu asri, dan tentu saja keamanan yang terjamin. Nah, 2 tahun berlalu, anak saya menyelesaikan di Queensland of University. Ada satu kebanggaan, ya tentu orang tua pasti bangga pada anaknya. Anak saya menyelesaikannya juga dengan mendapatkan award. Award-nya tidak lain, bukan hanya bidang akademik, karena GPA-nya bagus sekali, atau indeks prestasinya bagus sekali. Dalam kategori sangat memuaskan. Kemudian yang menarik adalah Fasa melewati award sebagai salah seorang volunteer, adalah orang yang banyak bekerja membantu masyarakat, event-event sosial, dan memenangkan award itu karena memenuhi jam terbang untuk sebagai pekerja sosial. Buat saya ini satu kebanggaan, karena mengapa saya katakan demikian? Tidak banyak anak-anak sekarang yang mau melakukan kerja-kerja sosial. Saya cerita ini karena saya ingin memberitahu kepada teman-teman bahwasanya pekerjaan atau bekerja sebagai volunteer, apalagi pada saat mahasiswa, saya kira adalah satu kebolehan yang harus dilakukan, apalagi pada jurusan-jurusan sosial. Berbeda tentu pada kedokteran atau kedokteran gigi yang banyak melakukan praktek-praktek ataupun koas dan sebagainya. Sebenarnya orang-orang di bidang sosial banyak dapat melakukan event-event sosial atau kerja-kerja bakti bersama masyarakat. Nah, waktu pun berlalu, saya katakan tadi, Fasa dapat menyelesaikannya dengan baik dan dapat menyelesaikan studinya dengan baik, dengan indeks prestasi yang baik. Dan tentu saja kebanggaan kami adalah ia dapat tepat waktu dan tentu saja dapat insya Allah meneruskan cita-citanya yang lebih besar. Untuk itu saya mengucapkan selamat, tahniah, sabas kepada anak saya. Dan kami tidak bisa ikut serta dalam convocation ataupun wisudanya. Dan kalau tidak salah pun tidak ada secara resmi dilakukan itu, karena saat ini Australia sedang melakukan lockdown. Namun pakaian toga dan sebagainya diberikan untuk sekedar ada seremoni kecil di kampus dan dapat menggunakan toga sebagai bahagian akhir dari anak-anak berada di kampus. Sekali lagi selamat Fasa. Ayahmu mungkin tidak banyak membantu, tetapi kamulah yang membantu dirimu sendiri untuk menjadi besar. Cita-citakanlah setinggi langit, karena kalaupun jatuh, pasti jatuhnya di bintang ataupun di awan. Dan tentu saja bersemangat. Semangat itu bisa saja ambisi yang positif. Dan kejarlah sampai ke S2, ke S3. Dan rebutlah universitas-universitas terbaik di dunia ini. Sekali lagi, inilah kehidupan manusia. Belajar dan terus belajar. Dan belajarlah sepanjang hayat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.